Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan admin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan suatu area di dunia matahari, tempat di mana Luffy dan Franky sedang berada saat ini. Beberapa waktu yang lalu, Luffy telah mengalahkan banyak musuh di sana dengan cara yang begitu unik. Dia memanfaatkan Radical Beam dari Franky untuk diambil dan menjadikannya senjata untuk menyerang para musuh-musuh yang ada di sana. Nah, hal tersebut tentu membuat orang-orang menjadi sangat terkejut, termasuk juga Franky itu sendiri. Radical Beam pada dasarnya adalah sebuah sinar laser, sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dipegang dengan tangan kosong, tapi dengan kekuatan kebebasan, Luffy mampu melakukannya dan membuat sinar laser itu menjadi senjata. Namun, walau banyak musuh berhasil ditumbangkan di sana, tapi banyak pula yang masih terus berdatangan, baik itu monster mimpi buruk maupun raksasa iblis. Franky menjadi kesal lalu berkata bahwa para musuh itu seolah tak ada habisnya dari tadi. Luffy pun bilang itu tidak masalah karena dia akan mengalahkan mereka semua tanpa peduli jumlah mereka ada sebanyak apa. Luffy harus tetap melakukan hal itu sebab di sana ada banyak raksasa yang sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Melihat semangat dari Luffy, membuat Franky menjadi semakin bersemangat juga, sehingga sang cyborg bajak laut topi jerami itu benar-benar bertarung dengan lebih maksimal. Luffy pun memuji Franky dengan berkata bahwa dia sudah semakin kuat sekarang ini. Franky tertawa lalu bilang, jangan kira hanya sang kapten saja yang akan bertambah kuat, para kru juga akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Tak lama berselang, Bonnie dan Lilith pun datang ke area di mana Luffy dan Franky itu berada. Kemudian area lain juga akan ditampilkan. Di sana ada Zoro, Hajrudin, dan Stanson yang telah bertemu dengan Loki. Di area tersebut juga ada banyak sekali musuh yang terus berdatangan, mulai dari para raksasa iblis hingga para monster mimpi buruk dengan berbagai wujud. Ada yang bisa terbang dan ada juga yang di darat. Hal itu menjadi pemicu terciptanya momen-momen menarik di mana Zoro dan Loki unjuk kekuatan dengan mengalahkan para musuh tersebut silih berganti. Dimulai dari Loki, dia melancarkan serangan beruntun memakai palu Lagnir dan haki ke arah sekelompok monster mimpi buruk yang sedang terbang ke arahnya. Serangan dari Loki sangat cepat dan juga kuat hingga para monster itu pun seketika langsung tumbang. Tak mau kalah, Zoro juga beraksi. Dia memakai teknik 3 pedang lalu melancarkan suatu tebasan dengan haki yang sangat besar ke arah segerombolan monster mimpi buruk yang mendekati area sana. Nah, jadi Loki mengalahkan para monster yang bisa terbang, sedangkan Zoro mengalahkan para monster yang berjalan di darat. Hajrudin, Stanson, dan para prajurit raksasa lainnya ada di sana pun menjadi tercengang melihat aksi Zoro dan juga Loki. Namun aksi mereka belum berakhir karena musuh di sana masih sangat banyak. 3 raksasa iblis mendekat dan mencoba menyerang Loki. Sang pangeran itu pun mengeluarkan palu Ragnir ke arah mereka. Lalu muncul petir yang terarah dengan sangat cepat kepada 3 raksasa iblis tersebut. Pergerakan para raksasa iblis itu terhenti secara otomatis karena efek serangan petir. Lalu Loki segera maju dan menyerang mereka semua dengan ayunan palu berlapis haki. Sambil bertarung, Loki juga selalu waspada agar tidak berdiri di posisi tengah di antara 2 raksasa iblis. Sebab menurut penjelasan dari para prajurit, orang yang berdiri di antara 2 raksasa iblis akan ikut berubah menjadi iblis juga. Jadi walau Loki bertarung dengan semangat di sana, tapi dia tak akan melupakan hal penting seperti itu. Tak jauh dari Loki, ada Zoro yang sedang bertarung melawan beberapa raksasa iblis juga. Zoro melompat tinggi di atas mereka, lalu dia memakai teknik tebasan baru mirip dengan Toragari, tapi jauh lebih kuat dan memunculkan visual harimau besar dan aura Haoshoku Haki. Salah seorang prajurit raksasa di sana pun berkata, baik Loki maupun si pendekar pedang dari bajak laut topi jerami itu sama-sama tipe petarung yang sangat buas. Si prajurit raksasa itu sangat senang sekaligus lega karena orang-orang seperti mereka ada di pihak Elbaf. Zoro dan Loki pun bertarung lagi melawan para musuh lainnya di sekitar mereka. Kemudian kini mereka berdua berada di jarak yang cukup berdekatan. Zoro di sana memuji kekuatan Loki. Dia berkata, baik teknik bertarung, haki maupun aura yang Loki miliki semuanya memang patut untuk diakui. Tak heran Luffy bisa langsung mengajak Loki untuk bergabung ke dalam kelompok. Walau Luffy sendiri baru sebentar bertemu dengan Loki, Luffy memang sejak dulu memiliki insting yang bagus terhadap seseorang. Loki berkata tawaran itu tentu dia tolak, sehingga sebaiknya Zoro tidak usah berharap Loki akan bergabung ke dalam kelompoknya. Loki memang gengsi untuk mengakui bahwa dirinya senang ketika direkrut, sehingga dia selalu saja berkata bahwa dirinya menolak bergabung ke dalam kelompok Luffy. Zoro pun membalas perkataannya dengan bilang siapa juga yang mengharapkan orang sebesar Loki ikut berlayar bersama mereka. Menurut Zoro itu adalah hal yang mustahil karena kapal Thousand Sunny tidak akan muat untuk orang sebesar Loki. Bahkan mungkin bisa dibilang kapal Thousand Sunny hanya sebesar telapak tangan Loki. Loki pun menyeringai dan bilang baguslah kalau begitu karena Loki juga tidak berminat berlayar bersama orang-orang kecil seperti mereka itu. Setelah selesai membicarakan itu, Zoro pun kemudian berkata, bagaimana dengan kesepakatan di awal tadi? Mereka sudah sepakat untuk adu cepat siapa yang paling banyak mengalahkan para musuh di area ini. Yang kalah harus mengakui
Loki bahwa yang menanglah yang lebih kuat. Loki menjawab dirinya lupa untuk menghitung karena saking cepatnya dia membantai. Musuh tidak terhitung sudah berapa banyak monster dan raksasa iblis yang dia kalahkan. Zoro menanggapi dengan bilang rupanya Loki cukup bodoh dalam berhitung. Loki yang kesal karena disebut bodoh oleh Zoro pun berkata, memangnya kau ingat berapa musuh yang sudah kau bantai tadi? Zoro pun terdiam karena sebenarnya dia juga tidak menghitung berapa banyak musuh yang sudah dia bantai tadi. Sebab sama seperti Loki, dia juga beraksi dengan sangat cepat sampai lupa untuk menghitung. Loki pun tertawa dan bilang, konyol sekali orang yang bodoh dalam berhitung seperti Zoro malah mengatai orang lain bodoh juga. Jadi bisa disimpulkan Loki dan Zoro ini sifatnya hampir mirip. Mereka berdua memang sangat hebat dalam bertarung, memiliki aura yang buas dan mengerikan, tapi rupanya terbilang bodoh dalam berhitung. Meski bodoh dalam berhitung, tapi kalau soal battle IQ, kedua orang ini benar-benar sangat pintar karena variasi-variasi serangan mereka sangat efektif untuk membantai para musuh. Setelah percakapan singkat itu, mereka berdua pun segera beraksi kembali. Loki berkata kali ini dia akan menghitung berapa banyak musuh yang sudah dia bantai. Jadi sebaiknya Zoro juga ikut berhitung. Zoro menanggapi dengan bilang tak usah diberitahu pun dirinya sudah mengerti. Meski begitu, admin pun yakin bahwa kedua orang ini akan lupa lagi dengan hitungan mereka masing-masing. Aksi ronde kedua dalam pembantaian para musuh di tempat itu akan segera dimulai kembali. Zoro dan Loki langsung memulai dengan menggunakan jurus yang sangat kuat. Sejak awal pertarungan, Loki menggunakan dua elemen sekaligus, yaitu elemen petir dan juga elemen es. Kemudian muncul juga semacam aura yang berbentuk naga ketika dia melancarkan serangan. Aura naga itu tentu berasal dari buah iblis Mythical Zoan yang telah dia konsumsi. Hanya saja dia tidak berubah wujud melainkan menggunakan aura naganya saja. Sedangkan Zoro dia menggunakan mode Ashura sehingga di atas Zoro muncul aura dewa dengan 3 kepala. Loki yang melihat itu pun heran, bukankah si pendekar pedang itu tidak memakan buah iblis? Tapi kenapa dia bisa mengeluarkan aura yang mirip dengan kekuatan Mythical Zoan? Meski begitu, Loki tidak bertanya karena di ronde kedua ini dia harus mengungguli Zoro dalam membantai para musuh secepat mungkin, sehingga dia harus fokus pada pertarungannya sendiri. Lagi pula menurut Loki, aura itu sepertinya adalah aura dari suatu teknik pedang, jadi bukan dari kekuatan buah iblis. Hajrudin dan Stenson yang tadi melihat pertengkaran soal hitung-berhitung antara Loki dan Zoro, kemudian melihat mereka lanjut beraksi dengan kekuatan yang luar biasa seperti itu, langsung merasa heran. Hajrudin berkata, kenapa orang-orang bodoh seperti mereka dianugerahi kekuatan yang sangat luar biasa. Stenson menanggapi dengan bilang, justru orang-orang bodoh itu harus kuat, karena jika tidak, mereka akan cepat mati. Ketika mereka masih terpukau memantau aksi Loki dan Zoro, tiba-tiba muncul banyak monster mimpi buruk yang mendekati area mereka berdiri. Hajrudin dan Stenson pun bersiap untuk bertarung, karena mereka juga tidak mau hanya berdiam diri saja. Di area yang berbeda, ada monster mimpi buruk berwujud burung besar dari Killingham yang sedang membawa seorang raksasa dari dunia bawah ke hadapan Im Sama. Seperti yang telah admin bahas sebelumnya, raksasa itu merupakan sosok petarung kuat yang menghuni suatu wilayah di dunia Elbaf. Dia memiliki genetik raksasa kuno yang sangat dominan sehingga visualnya lebih mirip orc dibanding raksasa Elbaf. Beberapa waktu yang lalu ketika Somers dan Killingham berada di dunia bawah, mereka berdua sempat terlibat pertarungan melawan raksasa kuat itu. Mereka berdua memang berhasil menang, tapi pertarungan tersebut berjalan dengan sengit yang menandakan bahwa raksasa bertanduk ini memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Dia sedang dalam keadaan pingsan setelah kekalahan tersebut. Lalu monster burung dari Killingham mengangkutnya terbang ke atas. Namun kini saat sudah dibawa ke hadapan Im Sama, raksasa itu sudah mulai sadar kembali. Namun meski begitu, tak ada satupun yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti ini. Sebab Im Sama langsung segera memakai teknik Daklemi reversi untuk mengubah raksasa bertanduk itu menjadi raksasa iblis. Dalam mode normal saja, dia sudah sangat tangguh. Apalagi kini dalam mode raksasa iblis, tentu dia menjadi lebih hebat lagi. Ketika sudah diubah menjadi iblis, raksasa bertanduk ini pun mulai mengamuk dan menyerang pihak Elbaf karena dia berada di bawah kendali Im Sama. Dia benar-benar memancarkan aura yang berbeda dibanding banyak raksasa iblis yang lain. Dari kejauhan, ada Saul yang masih terluka. Saul pun bisa melihat raksasa bertanduk itu berubah menjadi iblis. Dan Saul berkata bahwa hal tersebut akan menjadi masalah yang sangat serius. Saul tahu bahwa raksasa bertanduk itu sangat kuat. Dia memang jarang ke dunia matahari karena dia menghuni suatu wilayah di dunia bawah dan tampaknya lebih suka menghabiskan waktu di tempat itu. Tapi dia memiliki reputasi yang cukup besar di seluruh penjuru Elbaf sehingga banyak prajurit mengetahui tentang kehebatannya walau mereka jarang melihatnya secara langsung. Di cabang tinggi suatu pohon di dunia matahari, ada Somers yang masih berada di sana. Nah, ketika naga Loki dan Luffy yang berada di atasnya masih terbang di langit, Somers sengaja sembunyi agar tidak terlihat oleh kedua orang itu. Somers tentu tak akan bisa menang melawan kedua orang itu, sehingga demi keselamatannya sendiri, dia pun memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Kini, setelah Luffy dan Loki sudah tidak berada di langit, Somers pun bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, dia pun melihat berbagai area dari ketinggian cabang pohon itu. Pertama, dia melihat Luffy yang sedang bertarung bersama dengan Franky melawan para monster mimpi buruk dan juga raksasa iblis. Di
sana juga tampak ada Bonnie dan Lilith yang baru saja datang. Summer sebenarnya ingin menculik dan juga menghabisi Lilith, sebab klan Vegapunk yang satu itu adalah pengkhianat pemerintah dunia. Namun berhubung di sana ada Luffy, Summer pun tidak jadi pergi ke sana karena dia yakin dirinya tak akan bisa menang. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!